Viral, data anak terdaftar di Dapodik padahal orang tua tak daftarkan sekolah. Ini berita resmi di webdetik.com ya. Kemudian di Instagram juga sama. Viral, data anak dicatut untuk Dapodik PAUD padahal orang tua tak daftarkan sekolah. Kemendikbud tanggapi serius. Emang iya serius? Iya betul, serius ya. Kemendikbud memposting ya. Data anak kita sudah cocok dengan sekolahnya, cek di sini yuk. Nah, artinya banyak kasus baru terungkap ya. Saya sebagai operator sekolah sebenarnya sudah tahu kasus seperti ini tuh dari lama banget semenjak yang mana kenapa bisa terjadi pencatutan data anak di Dapodik padahal orang tua tidak daftarkan sekolah. Saya berbicara di sini dari sisi operator sekolah yang tahu bagaimana prosedurnya data siswa bisa masuk ke Dapodik sekolah. Dapodik adalah aplikasi sekolah ya, Bapak Ibu ya. Ini namanya aplikasi Dapodik untuk orang tua yang belum tahu. Jadi, semua data sekolah ada di aplikasi Dapodik. Entah itu kelasnya, gurunya, siswanya, dan sebagainya yang berhubungan dengan sekolah ada di aplikasi Dapodik. Seperti itu. Jadi, mari kita bahas kenapa kasus ini baru terungkap. Ya. Kasus ini baru terungkap karena baru tahun ini sistem penambahan siswa baru dilakukan di website yang langsung terintegrasi dengan Dinduk Capil. Ya, jadi baru kali ini. Dari dulu itu kalau, apa namanya, operator TK, PAUD, SD mau nambahkan siswa baru itu ada menunya langsung di aplikasi. Jadi datanya tidak tersinkron ke Dinduk Capil. Sedangkan sekarang baru tahun ini ya, setiap sekolah kalau mau menambahkan siswa baru itu harus melalui website namanya sp.datadik.kemdikdasmen.go.id ya. Jadi dengan inputan siswa yang melalui website ini ya, maka datanya akan terbaca apakah anak itu sudah terdaftar di sekolah lain atau belum. Seperti itu ya. Jadi nanti notifikasinya seperti ini. Sebentar. Oke, jadi kasusnya itu terungkap ketika operator sekolah yang asli mau menyimpan data siswa barunya di website, itu ternyata muncul NIK sudah terdaftar pada arsip. Silakan gunakan tarik data Dapodik atau EMIS. Padahal orang tua tidak pernah merasa mendaftarkan anak tersebut di sekolah manapun, ya. Jadi ini websitenya di menu aplikasi, PD baru, dan non-Dapodik. Jadi ketika data anak itu diinput di sini dan klik simpan, kok muncul notifikasi seperti ini ya, berarti ini anak ibu bapak sudah terdaftar di sekolah lain. Nah, sebagai orang tua, cara ceknya gimana? Ya, nanti seorang tua ceknya gimana? Saya ada menunya. Orang tua ceknya gimana? Nah, nanti ada penyebabnya nih. Penyebabnya adalah jelas kebocoran data Anda atau kakak Anda. Entah kenapa pihak sekolah bisa dapatkan data Anda, saya tidak tahu ya. Itu yang jelas oknumnya atau operatornya yang melakukan atau meminta data entah bagaimana caranya. Intinya operator harus dapatkan kartu keluarga, fotokopinya atau apa untuk bisa input data di sini. Karena Bapak Ibu bisa lihat ini ya, semua yang ada di sini itu sumbernya dari kakak semuanya. Ya, seperti itu ya. Kemudian tujuannya apa? Ya, tujuannya ya jelas untuk nambah data siswa baru ya. Yang kalau pikiran jahatnya kita bicara realistis ya. Pikiran jahatnya ya untuk nambah dana BOS. Nambah dana BOS di sekolah tersebut. Jadi, ya, anak-anak yang terdaftar di Dapodik sekolah ini kalau saya ada 113 adalah mereka itu sebagai komponen penghitungan penerimaan dana BOS di sekolah tersebut. Contoh misalnya, ya SMK, untuk tingkat SMK dana BOS-nya misalnya 1.600.000 per anak dalam 1 tahun.
Berarti kalau ada 113 anak tinggal dikalikan aja, ya. Jadi, satu siswa aja itu akan menambah, dana BOS yang diterima di sekolah tersebut. Kalau SD beda ya nominal dana BOS-nya ya, TK bisa beda, dan beda-beda juga tiap daerah. Karena dana BOS per tahun berapa itu, tiap daerah bisa berbeda-beda penerimaannya, seperti itu. Ini untuk pikiran jahatnya seperti ini ya. Kalau pikiran baiknya ya nggak ada. Resikonya gimana resikonya? Resikonya adalah data siswa tidak bisa dimasukkan ke sekolah sekolah aslinya, ya. Jadi harus butuh bantuan operator dinas. Operator dinas. Jadi, kita harus ke dinas untuk memindahkan data anak tersebut dari sekolah yang tidak sebenarnya, Bapak Ibu. Ya, jadi seperti itu kasusnya ya. Sehingga sebagai orang tua kita wajib ngecek ya, orang tua wajib cek dengan cek mandiri di web nisn.data.kemendikdasmen.go.id. Ya, jadi silakan Bapak Ibu cek data anaknya di sini nama websitenya. Kita buka ya, kemudian Bapak Ibu silakan ini cari berdasarkan nama ya. Kalau berdasarkan NISN nggak mungkin tahu Bapak Ibu karena NISN ada di sekolah sekolah yang terdaftarnya. Jadi kita carinya berdasarkan nama dipilih di sini. Masukkan nama lengkapnya. Contoh ya. Kemudian masukkan tanggal lahirnya ya. Di sini pilih tahun lahirnya, tanggal bulannya, dan tanggalnya. Kemudian nama ibunya siapa sesuai kartu keluarga ya. Sesuai kartu keluarga silakan lalu klik cari data. Kita tunggu sedang proses loading. Nah, maka akan muncul datanya di sini. Ya, anak itu terdaftar di sekolah mana. Nah, Bapak Ibu bisa konfirmasi ke sekolah ini, "Kenapa nih anak saya bisa terdaftar di sini?" Seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi silakan, sebagai orang tua wajib ngecek ya, status anaknya apakah benar terdaftar di sekolah tujuan atau tidak, begitu. Jangan sampai data anak ibu, bapak tercatut oleh sekolah lain yang mungkin tidak baik tujuannya, ya. Seperti itu, teman-teman, ya. Terima kasih, itu saja buat Bapak Ibu orang tua, silakan dicek terutama yang mau mendaftarkan anaknya di sekolah baru ya, yang baru mau disekolahkan silakan dicek. Siapa tahu data anak Bapak Ibu semuanya itu dicatut oleh sekolah yang tidak bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya penjelasan terkait kasus yang lagi ramai ini. Semoga teman-teman operator Ngapakpedia jangan sampai melakukan itu ya. Bye bye. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.